Lanjutan fa'in takun anzal taqablaha pada tanzi waqsuda binazi ta'ala. Di sini fa'in takun, apabila keadaanmu anzal taqablaha, keluar duluan sebelum si istri. Jadi kalau bahasa kita mah udah tegang duluan, kemudian keluar duluan nih produksinya, si perempuan belum. Bagaimana sikap kita? Ingat, ini masalahnya bisa pengaruh kepada hubungan keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini rupanya bisa menyebabkan harmonis atau ketidakharmonisannya. Maka di sini apabila kita bersenggama, si yang laki umpama injal duluan nih, injal bahasanya apalah ngomongnya enak gimana nih ngomongnya? Kalau kita ngomongnya bahasa bebas aja sih bisa aja, cuman kan ini takutnya publikasi doang ini. Ya pokoknya ngecit duluan lah. Maka di sini kita dianjurkan pala tanzi, jangan dicabut. Kalau perempuannya belum keluar, kitanya udah keluar nih. Pala tanzi, satu, jangan dicabut. Rupanya masalah cabut tidak menyabut itu bisa pengaruh rupanya hubungan rumah tangga. Karena ini yang bicara kaifiat yang diajarkan agama, berarti nggak mungkin sesuatu yang disyariatkan agama itu main-main. Berarti ada hal yang baik atau yang buruk. Maka para tanza sebaiknya jangan dicabut dulu. Wa'aksuda binazin istala. Wa'aksuda, adapun sebaliknya binazin boleh dicabut. Kalau umpama yang keluarnya si perempuan duluan, boleh kitanya belum, boleh. Tapi kalau kitanya duluan, perempuannya belum, jangan. Itu masalahnya, ya. Jangan ini mau udah puas, udah keluar merasa puas, udah perempuan belum, wah ini bahaya ini nantinya. Di sini nanti ada masalahnya. Kenapa alasan tidak boleh cabut? Jikala fa'akbaro, nah oleh musonif satu syair ini fa'akbaro anna jauja. Nah, artinya apa kata musonif? Diceritakan begini, bahwasanya anna jauja, suami itu ida anzala qabla jaujatih, keluar sebelum si perempuannya. Fainahu, maka dianjurkan sekali yutlabu, harus linhu dari si laki ayumahil. Ayumahil itu maksudnya santai, tenang aja, tenang, jangan pakai buru-buru dicabut, antepin aja dulu, biarin gitu. Sampai kapan itu diantepinnya? Hatta anzula, sampai si perempuannya keluar. Hatta anzila, sampai si perempuannya keluar gitu. Jadi nungguin dulu, biar di dalam aja dibiarin. Jangan ngopi kayak ngapain kayak. Li'ana dalika wa sunnah, rupanya ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sunnah ini rupanya hal seperti ini. Jadi kalau umpama si laki, biasanya laki ini hasratnya udah tinggi, umpama dia duluan keluarnya nih, perempuan umpama rada kuat nih umpama, maka dianjurkan jangan dikeluarin dulu sebelum si perempuannya keluar. Gitu. Sunnah inilah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sebab ada hadisnya. Wabil hadis, dalam hadis, irdauhunna fa inna ridauhunna fi furujihinna. Mintalah keridhaan, mintalah kesenangan, nyenengin kepada si perempuan. Fa inna ridauhunna, sebab kesenangan si perempuan itu fi furujihinna, ada pada kemaluannya. Berarti kalau umpama kitanya nyabut, kemudian si perempuannya belum keluar, kita nyabut duluan, perempuan nggak seneng jadinya. Kalau nggak seneng ntar pagi-pagi kopi nggak ada, iya sarapan nggak ada, itu aja dewek, gitu. Ngambek dia. Nah, karena kesenangannya di situ. Nah, kalau perempuan, saya yakin biasanya nih
lazimnya perempuan tuh kalau malam bermain kemudian dia merasa senang dan puas, paginya si laki itu akan dilayani luar biasa. Coba dah. Ya Pak ya? Oh, kopi belum ngomong aja udah ada. Sang goreng belum nanya aja udah ada digoreng. Karena semalam dia merasa ridho, semalam dia merasa senang. Emang seperti itu, coba dah. Ini malam begawe, coba dah. Malam begawe, puaskan dia sesenang-senangnya. Pagi-pagi nggak usah pakai kita minta, udah ada semua tersedia. Iya Pak ya? Betul. Yang ngerasa aja ini mah. Gitu ya. Karena dan juga ada hadis juga mengatakan asyahwatu asyaratun. Rupanya syahwat itu ada 10. Saya kurang tahu 10 ini maksudnya syahwat apa aja. Intinya syahwat itu ciptakan ada 10 oleh Allah. Ada 10 apa? Ajza, 10 juz, 10 cabang lah bahasanya. Tis'atul nisa, 9 buat si perempuan, wal asyiratu 1 lirijal buat laki-laki. Berarti perempuan 9 syahwat. Coba bayangin kalau 9 itu nggak terpenuhi, waduh, takut ngeblank doang ntar rumah tangga. Tuh, kan sampai sini maksudnya. Karena perempuan punya 9, maka wajar kalau si perempuan nggak merasa puas, dia akan gimana ya kalau misalnya belum terpenuhi, gimana coba bahasanya. Cuman illa anna wa ta'ala satarahunna bil haya. Cuman perempuan ini punya kelebihan. Allah ciptakan salah satunya lah memiliki sifat pemalu. Tertutupilah yang 9 ini dengan sifat pemalunya. Makanya kalau dalam kitab-kitab akhlak yang lain itu kalau perempuan kemana-mana ditemenin sama muhrimnya atau sama sejenisnya. Sebab kalau perempuan mah walaupun syahwatnya tinggi, tapi dia pemalunya tinggi sehingga bisa tertutupi, bisa tertahan. Kalau umpama malunya sudah Allah hapus daripada perempuan itu, waduh, ini yang jalan sini perempuan panjang belut juga aja pada berani, serius. Iya. Nah kalau laki aja sih, kita aja satu. Bayang coba kita kalau lagi bahasanya sange apa nggak bahasanya? Coba ya. Apa yang terjadi? Ya nggak usah ngomong lah. Itu syahwat satu aja kita ngeladeninya, ngadepinnya, nahannya itu meledak-ledak coba. Apalagi yang 9 yang mereka miliki. Tapi kenapa perempuan lebih bisa menahan? Karena ada sifat pemalu Allah ciptakan pada perempuan. Ya, jadi rupanya kalau umpama perempuan sudah nggak punya malu, maka terjadilah kiamat. Ya kebayang coba perempuan di alam dunia udah pada 9, bagaimana cara nahannya? Kita aja satu, ya keliengan, apalagi dia 9 nahan 9. Apalagi kepengen hasrat tinggi, aduh, luar biasa. Wa inna jaujaka idza anzalat. Kalau umpama sebaliknya sekarang, kalau yang perempuan keluar duluan, qabla jaujiha sebelum suaminya, maka fa'inau yutlabu, maka dianjurkan untuk si laki-lakinya ayan ja'a nyabut dakarnya. Ya, mungkin di situ kenikmatan dia juga. Kalau perempuan keluar kitanya belum, boleh kita cabut. Dianjurkan, bahkan dianjurkan seperti itu, agar mungkin hasadnya dia itu akan numbuh lagi, lebih tinggi lagi mungkin rasanya, daya tariknya juga. Kenapa? Li'anna fi ada minaji hidayah. Karena kalau perempuan, alasannya ini kenapa kalau perempuan keluar dari laki belum kita dianjurkan untuk cabut, ya kan? Maka dianjur karena kalau umpama kita nggak cabut, nggak dicabut dia, di kalau perempuan kita belum kita nggak nyabut, maka itu bisa menyebabkan hidayatun lah, bisa menyebabkan sakit hidayah. Ya, summa bayana alamat linjan. Sekarang pertanyaannya, kita tahu perempuan itu keluar dari mana?
Ya kan tadi kan dianjurkan suruh nyabut kalau perempuan udah keluar nih, atau umpama kita keluar duluan jangan dicabut, dan kita pengen nyabut umpama kan nungguin dia keluar dulu. Sekarang cirinya perempuan tuh kalau keluar seperti apa, supaya kita tahu nanti udah ada cirinya nih, oh jadi udah keluar nih, cabut dah gitu ya. Mana itu alamatul inzal min hayapata. Di sini baru musonif menjelaskan lanjut dari syair yang tadi, bait yang tadi, yaitu ciri perempuan keluar itu harus dilihat dari mananya, alamatnya apa, cirinya apa. Alamatul inzal min hayapata, ciri keluar ciperembentah bahasanya, mungkin kalau orang sana ciperembentah, atau purwadaksi manusia lah, atau komposisi dasar manusia. kayak kerupuk bawang. Ya patah, hai para pemuda, arkun jabinaha walas kuata. Jadi di sini ada dua. Satu, arkun jabiniha, karang ini basah-basah apa, lembab. Itu ciri perempuan itu dari keluar. Ini kalau kita karang yang udah basah nih, itu berarti keluar. Ya kayak orang nggak keringat banget nggak, tapi basah-basah lembab aja, akun berkeringat. Walas kiha, dan yang kedua walas kuha, dua cirinya. Walas kuha ata, dan dia akan semakin erat memegang Islam. Itu tuh lagi masuk. Kalau kemarin mah alat dakun layu sopu biha, sesuatu kenikmatan azimah yang tinggi yang kita nggak bisa berkata-kata, nikmatnya itu nggak bisa diceritakan seperti apa itu luar biasanya. Itu perempuan kalau sudah keluar seperti itu. Yang pertama dia akan berkeringat. Jadi ciri laki mah nggak ada keringetan, perempuan yang punya ciri keluar itu keringetan. Laki mah kagak keringetan juga bisa keluar. Ya, perempuan mah basah keringetan, kemudian dia akan semakin erat megang si lakinya, ngedekapnya. Walas kuah itu ngedekap. Nah itu cirinya. Jadi kalau udah kayak begitu, berarti ini si perempuan udah keluar. Nah, baru sini kita laksanain yang tadi, apa dia duluan, apa kita duluan. Kalau umpama kita duluan, kan nunggu dia keluar. Bagaimana ciri dia bisa keluar? Tahunya tadi, karangnya ini basah keringat, dan kemudian ngedekapnya itu juga rada kencang. Pak Akbar alamat inzal. Nah, pada syair ini musonif menceritakan ciri alamat inzaliha, keluarnya perwadaksi pada sisi perempuan, arku jabahatiha, yaitu tarangnya ini basah. Wa iltisokiha, dan juga lengket. Itu birajuli kepada suaminya. Wa min dzalika, disitulah istirha'u mafasiliha, si perempuan mafasil itu sendi-sendinya itu merenggang, sendi-sendinya merenggang. Wastiyaiha, dan ada rasa malu di situ. Min nadri, dari melihat laki-lakinya. Jadi kalau perempuan tuh rupanya kalau udah keluar dia nggak mau mandang lakinya, malu. Sebab dia keluar. Kalau nggak dia merem, kalau nggak dia buang wajah. Buat mandangnya nggak berani dia mandang suami. Sebab pas keluar itu dia punya merasa malunya nongol lagi, timbul. Nah, warubama akhazatha rakdatan. Nah, dan dikala itulah si perempuan akan menggenggam laki-lakinya rakdatan, gemetar. Apa? Ada rasa geget lah. Nah itu cirinya seperti itu. Ingat ya. Jadi kalau pas kita keluar duluan, jangan dicabut dulu sampai dia keluar. Cirinya tadi, pokoknya kalau jidatnya ini udah basah, ingat berarti udah ini keluar. Dan kalau dekapannya sudah kencang, itu perempuan udah keluar. Itu. Dan dia biasanya kalau keluar itu nggak berani mandang lakinya, akan buang pandangannya, apa dia merem, apa dia buang muka, lah begitu bahasanya. Malu, karena malu, bukan karena gimana, tapi karena malu. Nah, itu
cirinya seperti itu. Maka wa yujibul widad jam'ul ma'i wa bu'duhu yu'addi lil baghdai. Wa yujibu, dan menjadikan sesuatu yang tadi dilakukan itu memastikan al-widada, tambah harmonis. Jadi rupanya hal yang diajarkan ini menjadikan sakinah mawadah juga. Al-widad, tambah harmonis. Harmonisan akan menjadi idas tamal ma, dimana apabila purwadaksi dari laki-laki dan dari si perempuan telah berkumpul, maka di situ ada barokahnya. Apa barokahnya? Allah turunkan al-widad, lebih kasih sayangnya akan ada nantinya dalam rumah tangga. Wa bu'duhu, dan umpama tidak terkumpulnya purwadaksi manusia pada seorang istri dan suami, yu'adilil baghdha, itu akan menyebabkan bukan keharmonisan tapi kebencian yang ada di antara kedua orang tersebut. Ini satu syair. Apa keterangan dari syair ini? Jadi cirinya seperti itu. Kemudian endingnya berarti kan terkumpul ya. Kalau si laki udah keluar, si perempuannya keluar, maka terkumpullah ila anazdima ma'ir rajul wal ma'ir mar'ah. Apabila terkumpul purwadaksi manusia dari perempuan dan laki-laki, mujibu lil mahabbah, itu akan efek sampingnya akan timbul mahabbah, cinta, keharmonisan dalam rumah tangga. Rupanya ada keberkahan di situ apabila kumpul air purwadaksi manusia itu. Wajibu dalika, kalau umpama tadi ya nggak kumpul, mungkin karena cabut atau bagaimana, dari mujibul parti lil firqati, maka akan terjadi firak, cerai, pisah. Mungkin ini lebih ekstrimnya. Mungkin sebelum itu kan bisa terjadi dulu hal-hal yang tidak diingini, kebencian lah, yang tadinya ngomel mulu. Biasanya nih bini pagi-pagi senyum-senyum aja, dia ngomel mulu seharian. Boleh jadi mungkin dia semalam itu kurang bahagia atau kurang sampai kepada klimaksnya atau bagaimana. Bisa jadi itu penyebabnya. Padahal beras karung, ya lauk banyak, tapi tetap manjung aja seharian. Boleh jadi mungkin semalam perangnya mungkin kurang klimaks sekali, kurang mendapatkan klimaksnya, sehingga pelampiasannya itu terjadi hal seperti ini. Nah, ujung-ujungnya nanti bisa hancur rumah tangga gara-gara beginian doang. Nah, makanya kita harus hidup, harus hidup bahasanya hal ini. Jadi rumah tangga itu kehancurannya bukan hal itu aja, ya, bukan hal itu aja. Nah ini yang perlu kita ketahui, karena salah satu penyebab pirak itu ya ini, kita kurang memahami tentang hal ini, maka penting juga. Kalau fil idah, berkata pengarang kitab idah, wa matastama, apabila kumpul ma'u minhu, air mani dari laki-laki, wa minha, dan dari perempuan, berkumpul dalam satu tempat itu rahim, di waktu wahid, pada satu waktu bareng, karena dari kahwal goyah, disinilah terjadi apa? Goyah itu kalau kita mah bahasanya udah penghujungnya, dah klimaksnya, yusul dadah, mendapatkan kenikmatan, wal mawadah, rasa cinta, wa ta'attuf, dan juga belas kasih sayang, wa taqdidil mahabbah, dan rasa cintanya akan bertambah. Jadi itu barokahnya. Nah, makanya kan disebut, ya kalau tanya ibadah tanpa ria ya ini. Kalau kita sholat bisa ria, puasa bisa ria, ibadah model begini mah nggak ada yang ria. Kenapa? Siapa yang mencipta? Coba yuk, nggak mungkin kan? Wa ini ikhtilafan qoriban kanat lazatul wal mawadah ala qadri dari. Wa ikana bainahuma qaulun ba'idun, wa ma aqrabu taba'uduhuma wa ma asrul al firqatu bainahuma. Kalau umpama terjadi di antara mereka terpisah, artinya tadi
tidak terkumpul air maninya dalam satu waktu, maka kata musonif pama aqrabu taba'uduhuma, tidak ada satu hal yang menyebabkan yang paling cepat memisahkan kedua orang tersebut adalah hal ini. Wa ma asraul firqah, dan tidak ada hal yang paling cepat menyebabkan talak bainahuma, antara mereka ini, karena hal ini. Jadi begini, mungkin kalau ekonomi saya yakin lah, ini kita model kayak orang belaksak semua, tapi bini masih pada demen aja sama kita. Ya Pak ya. Nah, rupanya untuk hal kancur rumah tangga dalam bidang ini masih pada bertahan, masih kuat lah bahasanya. Ya taruhlah 70-80%, tapi ada yang sampai 99%. Apa yang menyebabkan pirak kancur rumah tangga lebih cepat? Hal ini. Makanya saya bilang kudu hidup kita mal ini. Rupanya di antara semua masalah yang bikin kehancuran ini masalah ini. Ya sekarang orang pada main serong, terjadi hancur rumah tangga, ketahuan. Emang gara-gara apa? Kan gara-gara hasad yang tidak terpenuhi. Iya kan? Iya. Artinya kalau udah hal urusan batin, kan dalam hadis Nabi juga dijelaskan, ila tajawwajal abdu, apabila seorang hamba bernikah, maka pakolis takfal ismudini, akan sempurna setengah agamanya. Tapi kata Rasul, kalau yattaqilah finis bilbaki, hati-hatilah, takutlah akan setengahnya lagi. Apa yang setengah sempurna? Masalah hasad batin, setengahnya itu. Berarti agama itu, Masya Allah, makanan batin kita itu setengah dari agama. Yang setengahnya lagi yang ditakutin apa? Kalau udah urusan rumah tangga, yang paling takutin yang setengahnya lagi urusan perut, berarti ekonomi. Berarti di antara kedua ini, yang nomor satu ini benar-benar harus dijaga. Yang telah sempurna ini jangan sampai cacat, jangan sampai jadi aib, jangan sampai berkurang kesempurnaannya. Gara-gara hal salah satunya ini yang kita kurang hidup. Gitu. Nah setelah ini sempurna, maka yang satunya lagi kita kan belum sempurna nih, takutlah akan masalah urusan perut. Biasa kalau di rumah tangga urusan perut kemarinya. Nah ini yang paling dahsyat juga, bahaya juga. Artinya apa? Jangan sampai sesuatu hal yang nggak diridai sama Allah kita buat marabin keluarga, atau menghalalkan segala cara cuma untuk urusan anak. Kan kemarin terus di awal juga kehancuran, salah satu terjadinya kehancuran agama adalah seorang laki-laki kalau sudah hancur di tangan orang tuanya, kalau di tangan orang tuanya, di tangan anaknya, kalau di tangan anaknya, seorang laki-laki itu hancur di tangan istrinya. Maksudnya apa? Dia akan berbuat sesuatu untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Segala hal, cara yang haram, yang halal dia labas. Itu salah satu kehancuran buat seorang laki-laki dunia akhiratnya. Yang kedua, gara-gara untuk memenuhi hasrat anaknya, dia akan berbuat sesuatu untuk bela-belain anaknya, baik haram maupun halal, yang penting anak senang. Atau yang ketiga, hancuran seorang laki-laki adalah pada tangan istrinya. Artinya apa? Dia ingin melakukan segala cara hanya untuk menyenangkan keinginan hasad daripada seorang istrinya. Itu salah satu ciri kiamat. Dan itu sekarang sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Gitu. Ya, ketua MBG-nya aja yang ditangkap kan. Ya, padahal cuma urusan doang. Korupsinya triliunan, yang dimakan cuma sepiring. Coba bayangin. Korupsinya 1 triliun, yang dimakan cuma 20.000, yang masuk ke perut dong cuma pembuatnya cuma 20.000. Coba kita makan 200.000, beli nasi 200.000, nggak habis, mati. Artinya kita korupsi itu banyak, tapi yang dimakan cuma sepiring. Yang gede kita sebut lama. Kan yang kita masuk akal begini, kalau ente korupsinya 100 triliun, ya 100 triliun itu masuk ke perut, baru puas namanya. Ya Pak ya? Ini maaf ya, coba, belum habis baru makan sepiring ketangkep lagi. Oh, ruginya kegedean. Udah dosanya kegedean, ruginya kegedean lagi ketangkep. Itu yang perlu kita hidup lah bahasanya.
Jadi kata musnif, "Fama aqrabu tawal taba'uduhuma wa ma'aslu firqatu bainahuma." Tidak ada lagi sesuatu hal perkara yang lebih dekat mendekati dua orang ini sepasang akan saling menjauh. Tidak ada lagi rasa sayang dan cinta. Tidak ada lagi kasih mahabbah, mawaddah, warahmah. Dan tidak ada lagi yang lebih cepat mendatangkan perpisahan daripada kedua ini. Klimaksnya kan ke situ. Kalau bukan dalam hal masalah ini. Iya. Kalau tadi kan kalau urusan ekonomi, artinya itu mungkin nomor 2, nomor berapa, nomor pertama ini mungkin yang kita nggak apa sadari. Paslon, nanti masalahnya selesai. Dan nanti kan setelah berbuat nih kumpul purwadaksi, maka yang terjadi apa? Hamil kan? Dalam hamil ini rupanya diatur juga oleh agama supaya untuk menjaga janin ini selalu sehat. Namun sebelum itu juga di sini juga akan diceritakan terkadang kita ada punya keinginan anak cewek atau anak cowok. Rupanya dari bersenggama itu, inzal itu, rupanya itu bisa menentukan ini si cabang akan menjadi cowok apa cewek. Kalau umpama omongan ini kita buktikan, contohnya kita sekarang punya anak cowok umpama, nanti omongan ini benar nggak sama keadaan kita? Nah gitu. Kata Rasulullah, "Idza alama rajul," ada satu hadis sebelum pasal ini, satu hadis. Wafil hadis, "Idza alama rajul ma'al mar'ati asbahal walad akhwalahu. Idza alama rajul." Kalau wadaksinya laki-laki itu lebih unggul daripada purwadaksinya dari si perempuan, maka asbahal walad akhwalahu, maka si anak cabang bayi itu pasti akan menyerupai bibinya daripada si suami. Artinya apa? Di sini diterangkan kalau umpama air mani laki-laki keluar duluan atau lebih unggul lah bahasanya, lebih banyak atau bagaimana, maka itu nanti menandakan anaknya itu akan menjadi cowok. Kalau perempuan yang lebih unggul, maka itu akan menjadikan anak cewek. Jadi tergantung siapa yang paling unggul. Dalam hal lain juga ada yang mengatakan, nanti di sini diterangin itu sebelah kanan apa itu sebelah kiri. Rupanya dalam hal bersenggama pun masalah ijal itu penentu itu. Ini anak laki-laki duluan. Biasanya laki-laki itu yang lebih menguasai lah bahasanya. Biasanya begitu. Tapi kalau perempuan yang lebih menguasai, itu perempuan yang akan menang. Berarti yang lebih. Nah ini banyak tafsir daripada Allah di sini. Ya, ada yang mengatakan Allah di sini maknanya yang keluar duluan, yang lebih duluan, yang duluanin. Itu yang akan menjadikan cabang bayi itu seperti apa? Cewek apa cowok? Ada yang mengatakan seperti itu. Makna Allah di sini. Hadis Nabi SAW. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi hadis di situ juga menjadikan barometer buat kita. Anak pengen cewek atau cowok? Nah di sini siapa yang paling unggul aja jadi. Yang lebih mengungguli antara cewek dengan cowok, maka itu akan menentukan jenis daripada kelamin itu si anak cabang bayinya. Ini dalam hadis sahih. Berarti kalau udah hadis sahih ini yang ngomong Nabi, nggak main-main berarti ini. Asli berarti. Bidik limatam naul urus arusa min aklil khosyata imtinal hamdiha. Nah kalau umpama sudah berhamil, maka di sini dilanjutkan oleh musonib menerangkan apa-apa hal-hal yang dicegah, yang dilarang, tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berhamil agar cabang bayi sehat. Jadi rupanya kesehatan cabang bayi itu bukan
kedokteran aja rupanya dalam agama juga udah diajarin agar si cabang bayinya sehat, cabang bayinya sehat, selamat. Maka di sini akan diterangkan apa yang harus dijauhi dari makanan apa atau minuman apa yang takut menyebabkan bayi ini jadi keguguran atau mungkin tidak jadi. Ya, lanjutannya dari hal ini. Jadi gitu ya. Kesimpulannya untuk masalah bermain rupanya selesai udah. Ya mungkin kalau di kitab lain juga penjelasannya masih panjang lebar juga. Ya, tergantung kitabnya kali. Kalau Fathul jelas sampai sini aja cukup. Dari mulai pertama yaitu doa-doa banyakin, ya kan, baca bismillah. Kemudian doa juga minta dijauhkan daripada dirinya dan istrinya dalam melakukan itu daripada setan, bahkan wajah di setan marajat tanah dan cabang bayi yang umpama nanti ditakdirkan jadi anak supaya juga dijauhkan dari setan. Kemudian selanjutnya di pertengahan permainan kemarin dia wahari kesaka itu bahasanya cara untuk memberikan kenikmatan yang tiada tara ya. Kalau bahasa musonif ladzatan adimah latusoku, sesuatu kenikmatan yang begitu luar biasa yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, hanya bisa dinikmatin dalam batin aja. Itu bahasanya. Itu harikul sakta wadumna walatan jaila injal wa huzza ya swaiha ajuja. Itu syairnya. Dan setelah keluar umpama walatajal bil qauli, jangan lupa baca dalam hati. Bacanya dalam hati. Itu ayat Allah alhamdulillah bidal furqani sampai lapat qadiron. Ya alhamdulillah di khalaqa minal ma'i bashar. Minal ma'i bashar. Itu ayatnya. Ya. Allahumma in kunta khalaqta khalqan bi batni hadzal mar'a faqaw minhu dzakaran wa sammi dzakaran wa sammihi Ahmad. Apabila umpama terjadi cabang bayi ini ditakdirkan oleh Allah jadi anak, maka namakan Ahmad bihaqi, dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Itu doanya ya. Kemudian lanjut juga kemarinnya itu yang barusan, apabila keluar caranya jangan dicabut. Kalau yang perempuan keluar duluan boleh kita cabut gitu. Banyak permasalahannya. Kemudian ciri daripada keluarnya itu juga dibilangin, jangan sampai kita nggak tahu juga cirinya nih, kan harus tahu. Nggak mungkin kan kita nanya ini dokternya, kan nggak mungkin kan. Kalau lagi bermain mah pasti kita akan tahu cirinya aja, nggak usah pakai kode-kodean. Udah kita ngelihat cirinya. Cara satunya itu tadi basah keringetan, kemudian juga semakin erat pegangannya nih sama kita, semakin kencang, itu berarti perempuan telah klimaks, telah keluar. Bahkan dari barokah faedah hal tersebut kalau kita lakuin itu akan menjadikan lebih harmonis dalam rumah tangga, lebih lengket lah hubungan antar rumah tangga. Makanya bahasanya kalau semalam dia merasa puas, pagi-pagi jangan pakai nanya lagi, udah pasti senang kita, disenangin tuh sama dia. Iya, nggak punya rokok juga mungkin masih dibeliin. Coba. Ya Pak ya. Kalau emang kemarin kayaknya nggak merasa apa-apa, bikin sekarang. Besok tinggal kita rasain. Hidup begitu luar biasa bahagianya. Kalau sudah ada yang namanya pelayanan daripada seorang istri tanpa neko-neko lagi, karena merasa puas malamnya. Itu aja mungkin nggak banyak ya. Selesai udah teman-teman, ini mau udah selesai. Tinggal mungkin kemarinnya tadi tentang makanan, kemudian apalagi habis mungkin. Ya. Tapi adab-adab berjima masih ada, cuman mungkin sempala-sempala. Ya. Kalau buat urusan awal sampai pertengahan permainan, sampai klimaksnya udah. Karena nanti kemarinnya tinggal sempalan-sempalan aja. Adab-adab jima juga masih menerangkan adab jima masalah. Kalau adab jima berarti tata krama berjima. Mungkin nanti waktunya juga dibahas lagi kayak kemarin. Kalau kemarin kan yang dibahas itu masalah pernikahan, bulannya apa,
ya kan, harinya apa, tanggalnya berapa dalam pernikahan. Nanti kalau di sini dalam masalah bersenggama juga kan diterangin juga harinya apa, jamnya berapa, enaknya waktu apa gitu. Ending Ya. Dah, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana arafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فاكتب علينا التوبة تغسل لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي مأبى أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمعين آمين يا رب فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل شؤن صلى وسلم ربي عليه عبد الأنبياء وآله وصحبه عبادة الصبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pengajian kita pada malam ini. Kita akhiri saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.